informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Kita berjumpa dalam Lintas Magota bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Mie ayam bakso pangsit Kota Wonogiri mencuri perhatian pecinta kuliner mie ayam. Cabang pertama mie ayam bakso pangsit Kota Wonogiri yang terletak di kawasan Tikala, Manado, telah mencuri perhatian para pecinta kuliner sejak mulai beroperasi pada akhir tahun 2023. Mengusung cita rasa khas Jawa dan mie buatan sendiri, tempat ini mencatat penjualan harian lebih dari 100 porsi. Edi Prasetyawan, salah satu staf penjual di cabang Tikala, mengungkapkan menu andalan mereka adalah mie ayam bakso pangsit dan mie ayam yamin bakso. Dan kedua menu itu menjadi menu favorit masyarakat Manado. Ia mengatakan, hal yang membedakan mie ayam bakso pangsit Kota Wonogiri dengan mie ayam lain terletak pada adonan mie buatan sendiri yang diproduksi setiap hari. Kalau untuk harga, kita ada mie ayam pangsit, kita kasih harga 17.000. Kalau mie ayam pangsit bakso, kita kasih harga 20.000. Yamin pangsit 17, yamin pangsit bakso 20. Sama ada tambahan mie ayam pangsit ceker juga sih Kak, itu kita kasih harga 20.000. Kalau untuk yang suka berkuah itu yang mie ayam pangsit bakso Kak. Tapi yang kebanyakan sih kalau yang cewek-cewek itu suka yang kering manis kayak goreng itu yang yamin bakso. Itu biasanya yang paling diminati warga di sini sih Kak. Khusus di cabang Tikala, penjualan tertinggi justru terjadi saat hari-hari besar keagamaan seperti Natal dan Idul Fitri. Harga yang ditawarkan pun cukup ramah di kantong, mulai dari Rp18.000 hingga Rp25.000. Warung ini buka setiap hari, mulai pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Dalam pengelolaan cabang Tikala, Edi menyebutkan bahwa seluruh proses persiapan dilakukan sejak pagi untuk memastikan makanan siap disajikan di sore hari. Kalau masak itu kita dari pagi Kak. Berangkat ke pasar paling enggak jam 5. Jam 5 paling ntar selesai jam 12 itu udah selesai semua ya. Udah selesai semua, terus nanti kita berangkat buka di sini, ready itu paling jam 3 kan. Jam 3 itu khusus yang di Tikala ya. Tikala jam 3 so ready. Yang di bahu, yang paling ini yang di bahu sih Kak. Yang di bahu kan dia bukanya sore. Paling enggak jam 4:30-5 baru siap kalau yang di bahu. Kalau yang lain-lain mungkin sama sih sama yang tinggal. Saat ini, mie ayam bakso pangsit Kota Wonogiri telah memiliki 5 cabang aktif di Manado, yaitu Tikala, Bahu, Paniki, Sumompo, dan Wonasa. Selain kerjasama dengan layanan pesan antar daring, popularitas warung ini turut meningkat berkat ulasan dari para food reviewer lokal. Vika Hamzah, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Pemkot Gorontalo akan melakukan penataan kembali Pasar Satya Praja yang selama ini dinilai terbengkalai, bahkan kurang dimanfaatkan para pelaku usaha. Pemerintah Kota Gorontalo akan melakukan penataan kembali Pasar Satya Praja yang tidak berfungsi secara maksimal selama beberapa tahun terakhir ini. Bahkan Pemkot akan memberlakukan kebijakan pembebasan biaya sewa selama 2 tahun bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang akan menempati lokasi pasar tersebut. Kebijakan ini mendapat apresiasi dan dukungan dari Ketua Asosiasi Pedagang sekaligus pemerhati UMKM Ismail Alulu. Menurutnya, Pasar Satya Praja merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi
ekonomi masyarakat Kota Gorontalo. Ia meyakini dengan adanya penataan kembali Pasar Satya Praja ini secara otomatis akan memberikan dampak terhadap pelaku UMKM, termasuk menghilangkan kesemrautan dan menciptakan kondisi yang lebih teratur dan nyaman bagi semua pihak. Kami sebagai para pengusaha atau pedagang, apalagi para pedagang UMKM, itu merasa bahwa itu peluang besar untuk para pedagang untuk bisa memanfaatkan bila mana itu diaktifkan atau didorong untuk menjadi pasar lebih baik lagi. Karena apa? Selama ini kan pasar yang ada di Satya Praja, kemudian pasar juga yang ada di lokasi Biau, yang ada di lokasi Pasar Tua atau di Kampung Cina, itu memang sudah lama tidak difungsikan. Dan saya berpikir bahwa kalau itu dibuka, itu lebih banyak para pedagang yang selama ini hanya menempati tempat-tempat yang tidak teratur, itu bisa terakomodir di situ. Dan ini bisa memberi peluang besar, bahkan pemerintah ataupun tanggung jawab pemerintah terhadap kesemrautan itu akan bisa terselesaikan juga. Itu bisa salah satu manfaat besar untuk kita dapatkan. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Gorontalo Haryono Suronoto menyampaikan, melihat dari kondisi bangunan Pasar Satya Praja saat ini, memang perlu adanya penataan kembali. Ketika pasar ini sudah dilakukan penataan, maka akan dijadikan sebagai pusat UMKM. Sampai saat ini kondisinya masih kurang baik-baik saja, artinya belum terlalu dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan di Pasar Satya Praja ini. Nah, dilihat dari kondisi bangunannya juga ini masih perlu untuk dilakukan penataan kembali kondisi bangunan. Kemudian untuk para pedagang sendiri dari beberapa petak yang ada di Satya Praja, artinya belum banyak petak-petak atau kios-kios yang di Satya Praja itu yang tidak terisi oleh para pedagang. Oleh karena itu, ke depan ini pemerintah berupaya nanti untuk bisa menghidupkan kembali Pasar Satya Praja, yang tentunya diawali dengan penataan kondisi bangunan dari Pasar Satya Praja itu sendiri. Nah, rencananya Pasar Satya Praja ini nantinya akan dijadikan sebagai pusat UMKM ya. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya menghilangkan bangunan pasar yang selama ini terbengkalai dan kurang dimanfaatkan. Pemerintah kota menilai aset publik seperti pasar lebih baik digunakan untuk mendorong pergerakan ekonomi masyarakat daripada dibiarkan tidak produktif. Dari Gorontalo, Rusdianita, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Produksi limbah medis di Gorontalo setiap tahunnya begitu besar. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dan rumah sakit dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan dan timbulnya gangguan kesehatan masyarakat. Timbulan limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Gorontalo mencatat setiap tahunnya produksi limbah medis di Gorontalo mencapai 1.017.000 kg. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah ini dapat menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3 DLHK Provinsi Gorontalo, Alim Katili mengatakan beberapa rumah sakit seperti Ali Sabu memang telah memiliki alat pemusnah limbah medis namun tidak dapat dimanfaatkan. Selain kondisinya sudah tidak layak pakai, lokasi rumah sakit yang berada di tengah pemukiman padat penduduk membuat mesin insinerator tidak memungkinkan untuk digunakan karena berisiko terhadap kesehatan warga. Ini data ya, data laju timbulan limbah B3 di Provinsi Gorontalo itu kita memiliki sumber limbah B3 dari Pasienkes, rumah sakit, dan beberapa klinik, ini 150 dengan potensi 68 kg per hari. 68 kg per hari. Jadi total timbulan sampah per tahun itu 1.017.000 kg per tahun. Itu laju timbulan sampah. Nah, bagaimana kalau ini dikelola masing-masing di rumah sakit? Memang di Ali Sabu itu ada insinerator, tetapi tidak layak lagi untuk beroperasi karena insinerator itu berada di kawasan berdekatan dengan pemukiman. Di Rumah Sakit MM Dunda Limboto, limbah medis yang diproduksi setiap harinya sekitar 100 kg yang jika diakumulasikan mencapai antara 2,5 hingga 3 ton setiap bulan. Pelaksana harian PLH RSUD MM Dunda Limboto, Ulfa Domili mengatakan, rumah sakit sebenarnya juga telah memiliki fasilitas insinerator untuk memusnahkan limbah berbahaya tersebut. Namun insinerator ini belum dapat dioperasikan karena lokasi
relokasi rumah sakit yang berada di kawasan padat penduduk. Saat ini RSUD MM Dunda Limboto bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan pengelolaan limbah medis. Biaya yang harus dikeluarkan rumah sakit dalam mengelola limbah medis melalui pendekatan kerjasama seperti ini diakui tergolong sangat besar. Meski begitu, rumah sakit harus tetap menanggungnya demi memastikan tidak terjadi pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat. Di Rumah Sakit Dunda saja saat ini produksi sampah medis per hari itu bisa sampai 100 kg atau sekitar 2,5 sampai 3 ton per bulan. Memang biayanya sangat mahal. Amanat dari Permenkes 18/2020 itu bahwa setiap fasilitas kesehatan wajib mengelola limbah medis itu secara baik. Jadi mau tidak mau, biar tidak merusak lingkungan dan mencemari lingkungan, mencemari petugas maupun masyarakat, Rumah Sakit Dunda tetap bekerja sama dengan pihak ketiga. Untuk menangani masalah limbah medis di Gorontalo, mesin insinerator yang berlokasi di Desa Talumelito, Kabupaten Gorontalo, diharapkan bisa segera beroperasi. Fasilitas yang dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut telah dihibahkan kepada DLHK Provinsi Gorontalo. Insinerator ini memiliki kapasitas pemusnah hingga 200 kg limbah medis per jam dan diproyeksikan mampu menangani seluruh limbah medis yang dihasilkan fasilitas kesehatan di Gorontalo. Uji coba pembakaran dan uji emisi telah dilakukan untuk memastikan insinerator dapat beroperasi sesuai ketentuan teknis dan lingkungan yang berlaku. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Kasus kekerasan perempuan dan anak di Sangihe butuh perhatian semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Kasus kekerasan pada anak dan perempuan masih terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal itu dikatakan Ketua LSM Kadedemahe Marslem Pulumbara saat dikonfirmasi RRI Kamis 19 Juni 2025. Sehubungan dengan hal itu, Marslem mengharapkan perhatian semua pihak, baik pemerintah dan penegak hukum, untuk kiranya terus meningkatkan perhatian terhadap hak anak menyangkut persoalan hukum, terutama kekerasan dan pelecehan seksual. Menurut informasi dari Lapas Tahuna, penghuni atau pelaku kekerasan seksual pada anak di atas 80%. Terkait kepenuhan hak-hak anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe, antara lain menyangkut persoalan hukum yang masih terjadi di Kabupaten Sangihe yang dirasakan sampai saat ini perlu diseriusi oleh kita sekalian. Sehubungan dengan hal itu, maka kami mendorong semua pihak untuk kiranya terus meningkatkan perhatian kita terhadap hak anak menyangkut persoalan hukum, terutama menyangkut kekerasan dan pelecehan seks. Terendus dari informasi lewat lembaga pemasyarakatan, penghuninya itu di atas 80% adalah mereka sebagai pelaku-pelaku kekerasan terhadap anak yang sudah mendapat keputusan inkrah maupun sementara dalam proses hukum yang sedang berjalan. Dalam hal ini, ia pun mendorong semua pihak termasuk elemen masyarakat, lembaga keagamaan, budaya, pemuda gereja maupun masjid untuk ikut berpartisipasi, termasuk lembaga yang ada di desa. Jumel Johanis melaporkan. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Talaut. Talaut resmi miliki Bupati dan Wakil Bupati definitif periode 2025-2030 pasca dilantiknya Weli Titah dan Anisya Bambungan oleh Gubernur Sulawesi Utara. Kabupaten Kepulauan Talaut akhirnya memiliki nahkoda pemerintahan yang baru pasca dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati definitif periode 2025-2030 Weli Titah Anisya Gretcha Bambungan oleh Gubernur Sulawesi Utara Majen TNI Purnawirawan Julius Selvanus Jumat 20 Juni di Ulama Palos Kantor Gubernur. Acara turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut, jajaran Forkopimda Provinsi Sulut dan Forkopimda Kabupaten Kepulauan Talaut, para pejabat eselon 2 di Pemprov Sulut dan Kabupaten Kepulauan Talaut serta tamu terundang lainnya. Terpantau, Gubernur Sulut memimpin jalannya pengambilan sumpah janji jabatan dan penandatanganan berita acara pelantikan dan fakta integritas, melakukan penyematan tanda jabatan kepada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ujung Utara NKRI ini.
Gubernur berharap dengan dilantiknya pemimpin baru, Kabupaten Kepulauan Talaut dapat semakin maju dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Hal senada juga disampaikan Bupati Kepulauan Talaut terpilih Weli Tita didampingi Wakil Bupati Anisya Gretsia Bambungan. Besok kami akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti retreat selama 5 hari. Kemudian balik dari sana ada acara di Talaut. Agenda 100 hari itu sudah saya jadwalkan, itu sesuai dengan visi-misi kita. Akan melihat skala prioritas di sana bagaimana. Sebab selama ini saya lihat memang amburadul di sana, Pak. Semua belum tertata. Jadi saya berharap dengan saya memimpin di sana, saya akan atur bagus lagi, Pak. Terakhir mungkin sinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara harus tetap Pak, jalan, Pak. Tetap jalan. Ajakan untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut yang kemarin kan terkotak-kotak mungkin dari Ajakan saya lah, mari kita sama-sama membangun. Sebab sekarang sudah dilantik, seperti mereka ketahui hari ini saya dilantik, berarti sudah menjadi bupati semua masyarakat. Pelantikan ini juga menjadi momentum spesial bagi bupati yang baru dilantik. Pasalnya hari ini beliau genap berulang tahun yang ke-59. Dari Manado, Sulawesi Utara, RRI Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada, sekian lintas berita Magota edisi hari ini, Jumat 20 Juni 2025. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ike Darsono Mamuaya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.